Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Juliansyah, NIM 200301500083 dari kelas PJGRB. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep kebugaran jasmani yang saya pahami. Bagian 1 yaitu pengertian kebugaran jasmani. Kebugaran jasmani adalah suatu kebutuhan yang harus kita penuhi agar tubuh kita dapat melakukan banyak aktivitas dengan baik. Kebugaran jasmani dapat dikatakan sebagai bentuk kemampuan fisik seseorang untuk melakukan kegiatan sehari-hari tanpa merasa kelelahan yang berlebihan dan tentunya masih memiliki cadangan energi. Semakin baik kebugaran jasmani seseorang, maka akan semakin baik juga kemampuannya dalam mengatasi aktivitas sehari-hari. Bisa dikatakan bahwa kebugaran jasmani adalah salah satu faktor penentu kesehatan dan ketahanan tubuh. Misalnya dengan banyak berolahraga, maka tubuh akan lebih fit dan terhindar dari berbagai penyakit. Pengertian kebugaran jasmani menurut para ahli. Mengenai definisi kebugaran jasmani, ada beberapa ahli yang memberikan. Pertama, Sadoso Sumasurjono mendefinisikan kebugaran jasmani adalah kemampuan seseorang untuk menunaikan tugasnya sehari-hari dengan gampang tanpa merasa lelah yang berlebihan serta masih mempunyai sisa atau cadangan tenaga untuk menikmati waktu senggangnya dan untuk keperluan-keperluan mendadak. Yang kedua, menurut Agus Mukholid menyatakan bahwa kebugaran jasmani adalah kesanggupan dan kemampuan untuk melakukan kerja atau aktivitas, mempertinggi daya kerja dengan tanpa mengalami kelelahan yang berarti atau berlebihan. Bagian 2. Fungsi kebugaran jasmani. Kebugaran jasmani mempunyai fungsi yang sangat penting bagi kehidupan seseorang dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Kebugaran jasmani berfungsi untuk meningkatkan kemampuan kerja bagi siapapun yang memilikinya, sehingga dapat melaksanakan tugas-tugasnya secara optimal untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Fungsi khusus dari kebugaran jasmani terbagi menjadi 3 golongan sebagai berikut. 1. Golongan pertama berdasarkan pekerjaan, golongan kedua berdasarkan keadaan, dan golongan ketiga berdasarkan umur. C. Komponen-komponen kebugaran jasmani. Komponen-komponen kebugaran jasmani di sini terbagi menjadi 2, yaitu kebugaran jasmani terdiri dari yang berhubungan dengan kesehatan, seperti daya tahan jantung, paru-paru, kekuatan otot, daya tahan otot, fleksibilitas, dan komposisi tubuh. Kebugaran jasmani yang berhubungan dengan keterampilan, terdiri dari kecepatan, power, keseimbangan, kelincahan, koordinasi, dan kecepatan reaksi. Menurut Sadoso, mengelompokkan kebugaran jasmani dalam 4 komponen pokok, diantaranya ketahanan jantung dan peredaran darah, kekuatan atau strength, ketahanan otot atau muscular endurance, dan kelentukan atau flexibility. Berdasarkan uraian di atas, dapat diartikan bahwa komponen-komponen pokok yang berkaitan dengan kebugaran jasmani yaitu kesanggupan dan kemampuan seseorang dalam melakukan tugas sehari-hari, meningkatkan daya kerja terutama fungsi jantung, peredaran darah, paru-paru, dan otot, tanpa mengalami kelelahan yang berarti, yakni adanya pemulihan kembali. Keempat, masih memiliki cadangan energi. Dan yang kelima, secara umum membantu peningkatan kualitas hidup seseorang. D. Cara meningkatkan kebugaran jasmani. Untuk membina atau memelihara kebugaran jasmani, salah satu caranya adalah dengan melakukan latihan fisik atau latihan jasmani. Suatu latihan yang dimaksudkan untuk meningkatkan kebugaran jasmani harus dilakukan menurut aturan atau cara tertentu. Sadoso Sumarjono menyatakan bahwa untuk meningkatkan dan mempertahankan kebugaran jasmani dengan baik, haruslah memenuhi 3 macam takaran, antara lain 1. Intensitas latihan. Intensitas latihan kebugaran jasmani berkisar antara 72% sampai 87% dari denyut nadi maksimal. Yang kedua, lamanya latihan. Lama latihan yang baik dan tidak berbahaya harus berlatih sampai zone latihan atau training zone dan berada dalam zone latihan 15-20 menit. Yang ketiga, takaran latihan. Jika intensitas latihan lebih tinggi, maka waktu latihan dapat lebih pendek. E. Bentuk-bentuk latihan kebugaran jasmani. Adapun unsur-unsur kebugaran tersebut dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, daya tahan otot jantung dan paru-paru. Yang kedua, kekuatan,
kecepatan, kelentukan, atau kelenturan. F. Alat ukur kebugaran jasmani. Yang pertama, tes kebugaran jasmani dapat digunakan untuk anak-anak dari usia sekolah dasar, sekolah lanjutan tingkat pertama, dan sekolah menengah atas, antara lain tes kebugaran jasmani untuk siswa sekolah dasar kelas 1, 2, dan 3. Rangkaian butir tesnya terdiri dari 1. Lari cepat 30 meter, yang kedua angkat tubuh 30 detik, yang ketiga baring 30 detik, yang keempat loncat tegak, yang kelima lari 600 meter. Tes kebugaran jasmani untuk siswa sekolah dasar kelas 4, 5, dan 6. Rangkaian butirnya terdiri dari tes lari cepat 40 meter, angkat tubuh 30 detik, baring duduk 30 detik, loncat tegak, dan lari 600 meter. Yang kedua, tes kebugaran jasmani untuk sekolah lanjutan tingkat pertama. Rangkaian butir tesnya terdiri dari lari cepat 50 meter, angkat tubuh di mana 30 detik untuk putri dan 60 detik untuk putra. Yang ketiga baring duduk 60 detik atau 1 menit. Yang keempat loncat tegak. Yang kelima lari jarak jauh di mana jaraknya itu 800 meter untuk putri dan 1000 meter untuk putra. Yang ketiga, tes kebugaran jasmani untuk sekolah menengah atas. Rangkaian butir tesnya terdiri dari 1. Lari cepat 50 meter, yang kedua angkat tubuh di mana 30 detik untuk putri dan 60 detik untuk putra. Yang ketiga baring duduk 60 detik, yang keempat loncat tegak, dan yang terakhir lari jarak jauh di mana 800 meter untuk putri dan 1000 meter untuk putra. Dilansir dari Nur Hasan 2001. Baik, adapun kesimpulan yang saya bawakan pada materi kali ini yaitu kebugaran jasmani adalah aspek-aspek kemampuan fisik yang menunjang kesuksesan seseorang dalam melakukan berbagai aktivitas dalam kehidupannya. Semakin tinggi tingkat kebugaran jasmani seseorang, maka semakin besar pula kemungkinannya untuk menyelesaikan suatu pekerjaan, dan semakin besar pula menikmati kehidupan. Baik, sekian penjelasan yang saya bawakan untuk memenuhi tugas yang diberikan oleh Bapak Ahmad Adil dalam mata kuliah kebugaran jasmani. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.